أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بإقامة شعار دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولا حول ولا قوة illa billahil aliyil azim amma ba'du. Puji syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, alaihim ajma'in. Amin, amin, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam kajian filsafat Mutiara Rahmat, mentafakuri arti alam raya, rahasia manajemen Allah Ta'ala bersama KH Buya Caip Nur Ilahi, pimpinan Pondok Pesantren Salafi Modern Sabilillah, beralamat di Kampung Panarauan, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hadirin sekalian rahimakumullah, baiklah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama membuat sebuah kajian atau tema tentang rahasia infak fi sabilillah. Hadirin sekalian rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebuah benih yang tumbuh dari 1 menjadi 7 cabang dan tiap-tiap cabang berbuah 100. Dan Allah yang melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha luas. Hadirin sekalian rahimakumullah, ini artinya bahwa Allah menghormati, Allah mengagungkan, Allah memuliakan kepada orang-orang yang menyisihkan hartanya dalam jihad fisabilillah demi untuk meninggikan syiar kehormatan, ketinggian dan kebesaran Islam. Maka Allah nyatakan tadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan mengibaratkan harta itu bagaikan benih yang ditanam. Bagaimana kita menanam sebuah tanaman, nanam kacang contohnya, panen kacang, nanam duren, panen duren, nanam sawit, panen sawit.
maka filosofinya nanam duit juga panen duit. Kalau kita ingin menjadi orang sukses dalam kacamata ilmu, dalam kacamata persepsi agama Islam, maka kita harus lebih banyak infak sedekah fisabilillah. Semakin kita dekat dengan Allah dengan infak fisabilillah, maka semakin cinta Allah kepada kita, dan Allah mengibaratkan sebagaimana benih yang ditanam. Bahwa perumpamaannya tadi ibarat kita menanam sebuah tanaman lalu tumbuh tanaman itu menjadi 7 cabang dan tiap-tiap cabang berbuah 100. Maka 7 kali 100 menjadi 700. Artinya Allah akan menggandakan minimal dalam klasifikasi contoh tersebut menjadi 700 kali lipat. Jika seandainya kita menanam contohnya infak sidqa fisabilillah 1 juta, maka kesimpulan dari ayat ini, jika Allah ridho kepada orang tersebut, maka Allah akan menggandakannya menjadi 700 juta. Itulah salah satu di antara keistimewaan daripada infak sedekah fisabilillah yang dilakukan oleh hambanya demi untuk kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ikhlas karena Allah untuk meninggikan syiar kebesaran agama Allah demi untuk mengagungkan Allah dan meninggikan derajat ajaran Rasulullah, maka janji Allah pasti akan diberikan kepadanya. Allah akan menggandakan kepada hartanya dengan penggandaan yang Allah kehendaki kepadanya. Karena Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ay biniyatil munfiki wa qadri infakihi. Allah paham, Allah mengerti apa maksud kita mengeluarkan infak sidqa fisabilillah, maka Allah akan menggantinya tentunya dengan penggantian yang berlipat-lipat ganda. Jikalau tadi dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah bisa menggandakan daripada infak sidqa fisabilillah sampai 700 kali lipat. Maka rahasia sukses untuk menjadi orang kaya raya penuh keberkahan di dunia dan di akhirat adalah dengan cara memperbanyak infak sedekah fisabilillah. Jika kita ikhlas karena Allah, menginfakkan harta 1 juta demi untuk syiar kehormatan ketinggian kebesaran Islam, maka Allah akan bayar menjadi 700 juta. Bahkan lebih daripada itu kepada siapa yang Ia kehendaki. Karena Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi artinya kita harus berbuat, kita harus beramal, semuanya ikhlas, lillah, billah, fisabilillah, dan ketulusan hati, keikhlasan kita akan menjadi bagian atau akibat daripada sebab sehingga kita menjadi terhormat, menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana Allah telah memberikan kepada hamba-hambanya yang sudah berbuat baik, yang sudah berbuat infak sidqa fisabilillah, bukan semakin dia berkurang hartanya, malah semakin dia berbuat baik, semakin dia banyak sidqonya, semakin besar Allah memberikan harta kepadanya. Salah satu contoh, jika di zaman baginda Rasulullah SAW adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang sangat soleh, di mana beliau ditunjukkan oleh baginda Rasulullah tentang laduni ilmu dan dunia sehingga menjadi orang sukses kaya raya, namun dia tetap bersama baginda Rasulullah menjadi sahabat yang soleh yang selalu berbagi dalam hartanya untuk infak fisabilillah. Dia selalu keluarkan 50% daripada harta dan keuntungannya untuk kehormatan, ketinggian dan kebesaran Islam. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi orang sukses, orang kaya raya di zamannya, sehingga termasuk golongan 10 orang yang akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga paling pertama dari kalangan pengusaha atau orang yang bisnis dan sukses yang selalu berjalan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sekalian rahimakumullah, sebagai taukid Rasulullah juga bersabda,
Sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsin kalimatin. Al-ula kuntu saghiratan fakabbartani. Wasaniyatu kuntu harisi fal anasirtu harisaka. Wasalisatu kuntu aduan fa ahbabta. Warabi'atu kuntu paniatan fa bukaitani. Wal khamisatu kuntu qalilatan fakasartani. Rasulullah bersabda sebagai taukid daripada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 tentang fi fadilati infak fisabilillah, tentang kehebatan, tentang kedahsyatan, tentang keistimewaan infak sedekah fisabilillah yang dikeluarkan oleh kita lillah billah fisabilillah ay mardotillah dengan dasar ilmu, iman, amal dan ikhlas. Rasulullah bersabda, as-shadaqatu sidqah itu idza kharajat min yadi sahibiha, apabila keluar infak sedekah itu dari tangannya sebagai pemilik daripada uang itu. Contohnya, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsin kalimatin, maka berbicaralah uang infak sedekah itu dengan 5 pembicaraan. Al-ula yang pertama, kuntu saghiratan fakabbartani. Bukti ada aku ini adalah asalnya kecil. Fakabbartani, maka engkau kini membesarkan kepadaku. Jadi uang berupa nilai sidqah yang kecil, nanti Allah akan jadikan uang itu menjadi besar. Jikalau tadi 700 kali lipat 1 juta, Allah gandakan menjadi 700 juta. Kalau 10 juta Allah gandakan menjadi 7 miliar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, wasaniyatu kuntu harisi fal anasirtu harisaka. Yang kedua, bukti ada aku ini asalnya dijaga. Fal anasirtu harisaka, maka sekarang bukti ada aku yang menjaga. Wasalisatu, dan yang ketiga kata baginda Rasulullah, wasalisatu kuntu aduan pahbabta. Bukti ada aku ini asalnya adalah musuh. Pahbabta, maka mulai sekarang aku mencintaimu. Warabi'atu, dan yang keempat, kuntu paniatan fa'abqaitani. Bukti ada asalnya aku ini binasa, hancur, habis. Fa'abqaitani, maka sekarang kamu telah mengekalkan kepadaku. Wal khamisatu, dan yang kelima, kuntu qalilatan fakasartani. Bukti ada aku ini asalnya sedikit, fakasartani, maka kini engkau memperbanyak kepadaku. Itulah salah satu taukid atau peneguhan atau pengukuhan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya dan istimewanya infak sidqah fisabilillah bagi orang-orang yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa Allah akan memuliakan orang-orang yang menginfakkan hartanya demi untuk ketinggian, kehormatan dan kebesaran Islam. Barang siapa yang ingin turut serta mengibarkan bendera kehormatan, ketinggian, kebesaran Islam, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan, kehormatan di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menggandakan kepadanya 700 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran dinyatakan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan satu kebaikan, niscaya Allah akan berikan kepadanya 10 kebaikan. Tapi kalau kita memberikan dengan makom kita yang sangat ikhlas kepada Allah, maka Allah bisa memberikan nilai fadilah sampai 700 kali lipat kebaikan. Karena itu bersikaplah, berbuatlah kita demi untuk masa depan kita, yakni kelak di hari kiamat. Maka berbuatlah dalam segala sesuatu tentunya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena dasar daripada berangkatnya kita dengan ilmu, iman, amal, dan ikhlas. Sesungguhnya inilah yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Apalagi dengan taukid tadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan infak sedekah yang kita keluarkan,
maka Allah akan memberikan kepada kita fadilah-fadilah yang sangat istimewa. Termasuk di dalamnya tadi adalah Allah akan menjadikan yang asalnya kecil menjadi besar. Yang asalnya kita menjaga, akhirnya kita yang dijaga. Yang asalnya harta ini musuh, maka dia menjadi mencintai kita sampai hari kiamat. Yang asalnya harta ini habis, binasa, menjadi kekal abadi. Dan yang asalnya harta ini sedikit, maka menjadi banyak. Inilah keistimewaan daripada infak sedekah fisabilillah. Hadirin sekalian rahimakumullah, semoga kiranya daripada hikmah ini kita semua menjadi orang-orang yang tulus, ikhlas, dan menjadi orang Islam yang ingin turut serta mengibarkan bendera kehormatan, ketinggian, dan kebesaran Islam. Amin, 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 ya Allahu, ya Rabbal Alamin. Karena itu, marilah kita kibarkan bendera kehormatan, ketinggian, kebesaran Islam di negeri kita, khususnya negara Indonesia, dan umumnya di dunia Islam internasional. Amin, amin, ya Allahu, ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita bantu ketinggian, kehormatan, kebesaran Islam seperti pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, ataupun pembangunan majelis talim, ataupun sarana-sarana agama Islam yang lainnya yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh juga hadirin sekalian bisa menjadi dewan kehormatan Pondok Pesantren Sabilillah. Pondok Pesantren Sabilillah adalah salah satu pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh KH Buya Cep Nur Ilahi, yang di dalamnya pondok pesantren ini gratis total untuk seluruh santriyin dan santriat. Karena planning program yang paling utama adalah untuk yatim, piatu, fakir, miskin, dan duafa. Insya Allah dengan bersama-sama keluarga besar Sabilillah, kita bersama-sama membangun kehormatan, ketinggian, kebesaran Islam untuk merubah nasib mereka, terutama orang-orang yatim, piatu, fakir, miskin, dan duafa, biar mereka menjadi orang-orang terhormat dalam dunia Islam untuk membawa kebesaran dan kehormatan Islam di masa depan. Untuk itu, barangkali ada di antara hadirin sekalian yang ingin turut serta menjadi Dewan Kehormatan Sabilillah, boleh silakan masukkan partisipasinya, yakni menuju kebesaran Islam bersama Pondok Pesantren Sabilillah. Boleh dimasukkan ke dalam rekening atas nama Yayasan Sabilillah BRI dengan nomor rekening 3702 01 01 727 509. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita menjadi saudara di dunia, saudara di akhirat. Sampailah kita kepada kebahagiaan sejati, yakni menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, jauh dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.